Nah, kita tahu Bapak Ibu, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, itu sangat kebijakannya, polisinya, itu sangat pro desa. Pada siang ini kita khususnya Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ke Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kalau kami lihat dari hasil peninjauan ke rumah, mulai dari pembuatan pacul, arit, golok, semuanya berjalan dengan baik dan ini akan memperkuat pertahanan negara. Khususnya kalau tiap-tiap rumah membentuk punya penghasilan, kemudian ini akan berkembang ke kecamatan, ke lebih besar. Saya pikir ini akan memperkuat ketahanan dan pertahanan negara. Mungkin hasil yang saya lihat bahwa 1 bulannya bisa menghasilkan 28.125 cangkul dan alat-alat lain pertanian. Ini hal yang bagus, di mana pengrajinnya berjumlah 40 orang. Kalau tadi saya lihat di satu rumah ada 5 pengrajin menghasilkan 40, jadi satu orang bisa menghasilkan 8 alat perharinya. Ini hal yang bagus dan membuat bangga untuk kita semua kalau bisa ditularkan ke desa-desa yang lain. Saya Kolonel Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak, Kepala Program Studi Magister Kelas Internasional Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Hari ini program studi Manajemen Pertahanan telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Desa Mekar Maju dikenal juga sebagai Desa Pandai Besi, di mana seluruh warganya dilibatkan untuk kegiatan membuat perkakas, baik itu peralatan untuk pertanian dan juga senjata seperti pisau, golok, keris, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Desa Mekar Maju dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Kami berharap Desa Mekar Maju atau disebut juga sebagai desa atau kampung pandai besi mendapat perhatian yang serius, terutama dikaitkan dengan pertahanan negara. Karena kita ketahui pertahanan negara perlu melibatkan semua komponen, baik itu komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Desa Mekar Maju atau Kampung Pandai Besi merupakan potensi masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Saya berharap Desa Mekar Maju dapat terus mengembangkan potensi daerahnya untuk ikut serta dalam kegiatan bela negara, khususnya dalam kegiatan pertahanan negara
yang kita sebut dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Salam bela negara. Salam bela negara. Terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dengan tema membangun pertahanan dari akar rumput, menggali potensi Kampung Pandai Besi sebagai benteng pertahanan desa. Karena memang di pertahanan itu ada pertahanan militer, pertahanan nirmiliter. Salah satunya memang kalau satu desa kuat, akhirnya membesar, negara kita akan kuat. Intinya seperti itu. Harapan ke depan baik antara akademisi dan masyarakat, desa, serta desa dan masyarakat dapat memahami peran yang sangat besar dalam upaya pertahanan negara. Bukan pemerintahan terkecil ya, tapi garda terdepan negara mungkin ya Pak ya. Karena negara maju mungkin desanya harus maju dulu, baru negara mungkin nanti endingnya gitulah. Potensi yang mungkin di daerah lain mungkin sudah tidak dikerjakan. Hanya di Desa Mekar Maju mungkin yang saat ini masih mengerjakan kegiatan pandai besi. Kenapa disebut sentra pandai besi? Karena kita memiliki kawasan yang luas terkait potensi ini. Sebenarnya ide dasar dari seorang Prabowo Subianto, seorang Hendro Priyono itu adalah apa? Tentara adalah kita adalah rakyat, itu adalah tentara. Ingat ya Idita, TNI itu dari dulu lahirnya dari rakyat, dari BKR, Badan Keamanan Rakyat. Isinya siapa? Isinya petani, isinya nelayan, laskar wanita, ya segala macam, Yong Java, Yong Celebes, Yong Sunda, Yong Maluku, Yong Batak. Ya, jadi semua komponen bangsa, ada NU, ada Muhammadiyah, ada pemuda Katolik, pemuda Kristen, pemuda Tionghoa, ya, pemuda Arab, pemuda Indonesia Arab, Indonesia Cina, Indonesia India, semuanya. Nah, jadi dia bilang kekuatannya itu di manusianya, kembali selalu di manusianya. Senjatanya diciptakannya juga oleh manusia. Jadi kamu mau meneruskan atau kamu mau memusnahkan itu juga di tangan manusia. Nah, teman-teman dari manajemen pertahanan mungkin nantinya bisa bikin tadi penelitian kecil ya, atau semacam workshop yang bisa langsung membantu ya dari teman-teman dan warga di Ciwidey ini. Gimana sih caranya smart finance-nya, smart ekonominya, bahasa sederhananya ya, sehingga nggak ketepu. Bener nggak Pak? Hese capek teka pakai, bener nggak Pak? Ya kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi sedih gitu. Padahal saya mungkin di sini juga ada Jenderal Agung. Beliau dulu adhan di Inggris seperti suami saya, Jenderal Rui Duarte. Kami waktu itu dikasih kesempatan berkunjung ke rumahnya Pangeran Charles di Clarence House. Clarence House itu, nah sekarang beliau udah jadi King Charles III. Di koleksinya milik keluarga kerajaan Inggris ada keris-keris dan semua senjata dari seluruh dunia. Ada section khusus untuk Java, benar ya Pak ya? Java itu jadi ada dari tahun 1200, 1500, ya 1700, berarti masih zaman Nusantara. Itu Indonesia nggak tahu karena koleksinya dipegang oleh beliau-beliaunya yang dulu adalah tadi British Empire, terus ada Netherlands, ada di perpustakaan KTILV ya Pak Agus ya, di Leiden ya. Mereka tahu hartanya Indonesia itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nusantara ya. Nah ini saya kagetnya ada tulisan itu Pak, TJI. Itu anak saya berusaha ngejak, Mama ini apa gitu. Itu Ciwidey tapi pakai ejaan lama, TJI BEDEJ gitu kan, bacanya Ciwidey gitu kan. Bu Edita tadi awalnya belum tertarik Pak Kades untuk datang ke sini, tapi begitu kita gambarkan betapa di sini adalah potensinya bagus, nanti ada kerajinan yang hebat, saya mau borong katanya. Tapi juga sudah borong ya Pak Kades. Nah, dapat dibayangkan ketika itu dikerjasamakan ke universitas-universitas, bahkan ibu-ibu arisan yang kunjungan ke sini, keren lah Pak Kades. Yang keren, yang lebih keren lagi brand image. Jadi saya membayangkan apabila anak-anak cewek nih datang ke sini dari Jakarta,
Dia kan bayangkan dari Jakarta datang ke sini, begitu kunjungan ke tempat-tempat tadi yang nempa itu, ternyata yang nempanya anak-anak muda. Badannya kekar-kekar, nempa. Waduh, itu keren banget Pak. Bagus itu kalau begitu. Coba digitukan. Hanya satu tempat, mungkin satu tempat 2 orang, satu tempat 2 orang. Tapi mungkin saat ini dikhususkan bagi ada kunjungan aja dulu. Di sini di desa tempat itu brand image kita rubah. Pemuda-pemudanya dilatih dulu, push up, kemudian nanti dipamerkan. Dia telanjang dada Pak. Wah, nampak, aduh ini kabitaun Mbak. Pasti, ya. Assalamualaikum. Tadi saya berkunjung, punya kesempatan emas untuk berkunjung di Kampung Pandai Besi. Itu adalah sebetulnya sangat berpotensi ya, industri kecil, masih dalam bentuk industri yang tingkat apa namanya UMKM begitu. Tetapi menurut saya potensinya luar biasa, khususnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang akhirnya akan menjadi atau akan mendorong menciptakan ketahanan masyarakat yang nanti pada akhirnya juga akan menjadi elemen pendukung daripada pertahanan negara itu sendiri. Nah, potensi ada, keahlian ada, dari hasil diskusi dan juga hasil on the spot tadi, industri ini sangat bisa dikembangkan dengan bantuan dari pihak eksternal. Eksternal itu bisa dari pihak swasta maupun pemerintah itu sendiri. Karena kendala utamanya adalah di masalah investasi finansial, jadi di kapitalnya yang kurang, sehingga kalau itu kapital itu didukung oleh pihak-pihak eksternal tadi, maka saya sangat yakin bahwa industri pandai besi ini akan berkembang pesat dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar dan akhirnya akan menjadi elemen penting dalam mendukung pertahanan negara. Ya, jadi pertama-tama saya harus menyampaikan apresiasi dan kekaguman saya melihat keterampilan tradisional dari masyarakat setempat, di mana kemampuan dan kapabilitas pandai besi ini sudah diturun-temurunkan selama ratusan tahun. Jadi saya membayangkan di daerah ini bisa dikembangkan bertumbuh kembangnya para empu-empu seperti empu-empu zaman dulu, ya, empu keris dan lain sebagainya. Nah, kalau kemampuan ini dilestarikan, dikembangkan lebih banyak lagi, maka di desa ini akan menjadi sentra pertumbuhan kemampuan tradisional pandai besi yang dilestarikan sekian ratus tahun. Sehingga dari konteks ini kita akan menghasilkan empu-empu pandai besi yang mana produknya adalah produk-produk berkualitas tinggi yang berbeda dengan produk-produk industri. Jadi kita tidak perlu bersaing dengan produk industri dari Cina. Produk-produk ini kita fokuskan untuk senjata-senjata tradisional yang berkualitas tinggi karena handmade, hasil karya turun-temurun dari masyarakat setempat. Nah, inilah yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan perekonomian di daerah ini. Nah, kalau ekonominya bertumbuh dan berkuat, maka salah satu sumber pertahanan, keamanan nasional kita akan bertumbuh dari kekuatan ekonomi kita. Hari ini Prodi Manajemen Pertahanan the best sekali, langsung pengabdian kepada masyarakat di Desa Pandai Besi, ya. Ini daerah Bandung, ya. Bandung daerah Ciwidey. Ini mahasiswa sangat antusias sekali melihat bagaimana sih proses pembuatan dari besi tersebut. Besi tersebut langsung bisa berubah menjadi pisau, pedang, keris dan seterusnya.